pergi melaksanakan kegiatan pengamalan edukasi ke situs-situs sejarah, salah satunya makam situs Sultan Maharabu dan Masjid Babu Salihin atau masjid utama yang ada di Kabupaten Simelu. Untuk itu Bapak akan mengecek kesiapan kalian semua. Yang kedua, jaga sikap karena Anda observasi ke daerah lain, ke tempat orang. Kadang-kadang budaya, kebiasaan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Coba dengarkan ya, ini penjelasan dari Bapak tentang situs makam Sultan Maharabu Datuk Gemuk yang ada di Lasikin. Di Lasikin dulu namanya bisa disebut Tapah atau Tepah begitu. Ini makam bisa kita lihat batu nisannya itu tidak sama dengan batu nisan yang ada di komplek di sini ya, di sekitar sini. Ini batu nisan merupakan batu nisan yang diproduksi oleh Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-18. Ini bentuknya batu nisan pahatan oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dikirim ke sini untuk menghormati atau untuk batu nisan seorang raja atau kepala negeri yang disebut dengan Sultan. Sultan Maharabu ini merupakan raja kerajaan Tepah pertama di kerajaan Tepah atau di Simelu. Beliau selain seorang raja atau ule balang, disebut orang Aceh ule balang atau pemimpin, beliau juga merupakan seorang ulama yang diutus Raja Aceh untuk mengislamkan Kabupaten Simelu atau Pulau U disebut ya. Asal beliau Sultan Maharabu ini dari Painan, Sumatera Barat, orang Padang ya. Sebelum dia menunaikan ibadah hajinya, dia diutus dulu ke Simelu untuk mengislamkan kabupaten ya, tepatnya di daerah Tepah atau Busung atau Matanurung atau Lasikin ini ya. Inilah makamnya yang kita teliti untuk hari ini atau kita amati hari ini. Batu nisannya cukup beda ya, cukup beda. Ini merupakan bukti nyata bahwasannya Simelu itu ada yang namanya ule balang masa kerajaan Aceh, dan nisannya sebagai bentuk memberikan identitas bahwasannya dia adalah seorang raja, diberikan oleh Sultan Aceh batu nisan tersebut. Ya, ini edukasi dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Bapak semua di sini? Dari mana asal Sultan Maharabu ini bisa sampai ke Simelu? Pertanyaannya, dari mana asal Sultan Maharabu bisa sampai ke Simelu? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Sultan Maharabu ini asalnya dari Painan, Sumatera Barat. Orang dari Sumatera Barat, bersuku Minang ya, bersuku Minang yang datang ke Aceh awalnya itu untuk bermaksud menunaikan ibadah haji. Tetapi Sultan Aceh menyuruh beliau untuk datang ke sebuah pulau dalam misi untuk perkembangan Islam di Simelu.
Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasannya Sultan Maharabu ini yang asli dari Sumatera Barat, misinya ke Simalu untuk mengislamkan masyarakat Pulau Simalu ini yang utama sekali. Apakah ada keturunan Sultan Maharabu sampai sekarang? Ada ya, yang jelas ada keturunannya sampai sekarang yang memimpin Simalu dahulu sampai sekarang pun ada. Bukan lagi memimpin kalau sekarang ya, karena memang sudah kita tidak lagi menjadi negeri yang disebut dengan sistem raja-raja. Kita sudah menjadi pemimpin yang seperti presiden ya. Nah, jadi kalau keturunannya ada di sini, bisa kita jumpai bapak tersebut namanya Sultan Rainer Amin Shah ya, atau Pak Ren. Nah, itu ada. Masih ada beliau, dan beliaulah yang mempunyai titah atau pangeran yang memang ada SK-nya ya, menjadi pangeran di Simalu ya, yang ada SK-nya, yang dinobatkan sebagai raja dari keturunan Sultan Maharabu itu adalah Pak Rainer, Sultan Rainer Amin Shah. Rumahnya di Jalan Baru, ada sampai sekarang, dan keturunan-keturunannya pun ada juga, termasuk saudara bapak di komunitas kultur Simalu, ada namanya Sultan Jaliwardah ya, Sultan Jaliwardah. Itu juga merupakan keturunan dari Sultan Maharabu. Dari mana kita bisa mengetahui abad batu nisan Sultan Maharabu? Kita ketahui bahwasannya zaman sekarang kan ilmu pengetahuan itu ada yang namanya di sejarah itu ilmu arkeologi ya, arkeologi yang mencari tahu tentang identitas bagaimana masa perioderisasi batu tersebut. Nah, kalau kita lihat yang seperti Bapak katakan tadi, Sultan Maharabu, batu nisan Sultan Maharabu ini telah terkonfirmasi beberapa arkeologi, baik dari arkeologi WSK dan juga arkeologi kebudayaan dari wilayah satu. Nah, batu nisan tersebut, batu nisan ini terkonfirmasi pada abad ke-18. Ya, diperkirakan pada tahun 1787. Bisa dicatat ya, 1787, masa Sultan Mahmud Syah. Masa Sultan Mahmud Syah, di mana kerajaan Aceh tersebut ya disebut dengan Kerajaan Aceh Darussalam, dinasti Bugis, dinasti Wajo Bugis. Ya, kalau Bugis itu kan orang-orang Makassar ya. Nah, kenapa bisa dinamakan kerajaan dinasti Bugis? Karena keturunan-keturunan kerajaan Aceh itu ada yang berdarah Bugis atau Wajo. Nah, jadi batu nisan tersebut, batu ini diproduksi era Maharaja Lela. Ya, Maharaja Lela, dinasti Bugis kerajaan Aceh Darussalam, abad 18, tahunnya 1787. Apa tujuan Sultan Maharabu ke Simalu? Maharabu ini kan dari Sumatera Barat. Ya, orang-orang di Sumatera ini kebanyakan itu sudah dikuasai oleh kerajaan Aceh, daerah-daerahnya. Nah, segala bentuk administrasi maupun naik haji itu semua atas izin oleh kerajaan Aceh. Di Labuan Haji Aceh Selatan itu tempat di mana orang diberangkatkan naik haji ke Mekah, ke Arab Saudi ya. Nah, jadi Sultan Maharabu ini datang ke Aceh untuk berangkat naik haji ke Mekah. Ya, jadi sebelum berangkat naik haji, ya Sultan Maharabu ini dipanggil oleh Raja Aceh dan diberikan titah atau perintah datang ke sebuah pulau untuk misi islamisasi. Karena Sultan Maharabu ini dia adalah pemuka agama. Ya, jadi misinya pertama ke sini adalah mengislamkan Pulau U atau mengislamkan Simalu, rakyat Simalu. Nah, setelah dia sudah mengislamkan Pulau Simalu ini, karena dengan kecerdasannya, kepintarannya diangkatlah sebagai raja, pemimpin yang disebut oleh orang Aceh sebagai Ule Balang. Bisa dimengerti ya? Nyata bahwasannya Sultan Maharabu itu sebagai raja. Karena ini batu nisan, ini memang diproduksi oleh kerajaan Aceh yang dikirim ke Simalu untuk nisan Sultan Maharabu Datuk Gemuk. Yang ditandai batu nisan ini adalah sebagai Ule Balang. Sebenarnya batu nisan ini ada juga bentuk yang sama di daerah Suso.
Tapi di daerah Suso itu ada batu nisan seperti ini dianggap sebagai Syah Bandar, Laksamana, ulama dan Bule Balang. Nah, jadi Sultan Maharabu ini selain dia umara, dia juga ulama. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke, sekian terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.